Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memasuki pada pelajaran hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selanjutnya, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai pemulasaran jenazah. Dan hari ini kita akan membahas terkait bab ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaannya. Jadi tujuan kita mempelajari bab ini adalah untuk menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita terhadap Allah SWT serta membersihkan hati, diri, dan harta yang selama ini kita peroleh. Zakat secara bahasa adalah an-nama'u wa ziyadatu, yang berarti berkembang dan bertambah. Zakat juga bermakna as-solahu, yang berarti bersih atau suci. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahma. Kemudian zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu yang diwajibkan setelah mencapai 1 tahun atau mencapai 1 nisab. Jadi pada intinya zakat itu adalah mengeluarkan harta. Seperti jika kita mempunyai hewan ternak yang berupa kambing, sapi maupun unta dan juga tumbuh-tumbuhan yang berupa padi, jagung maupun tumbuh-tumbuhan yang mana telah mencapai 1 tahun dan juga 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang muslim yang mana mampu dalam hal finansialnya. Oleh sebab itu, dasar hukum wajibnya zakat ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dasar hukum zakat di dalam Al-Quran terdapat di surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kemudian dasar hukum zakat yang terdapat di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana pada intinya Rasulullah SAW bersabda bahwasannya apabila ada orang yang sudah diberikan oleh Allah suatu rezeki atau memperoleh harta yang lebih, namun ia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat dia akan berubah wujudnya menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring. Kemudian ular tersebut akan melilit dirinya dan juga akan memakannya. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk berzakat. Selanjutnya yaitu syarat zakat, antara lain yang pertama harus beragama Islam, kemudian yang kedua harus merdeka, dan yang ketiga yaitu milik sempurna. Maksud milik sempurna itu bahwasanya seseorang ini mempunyai harta yang mana itu harta miliknya sendiri. Adapun macam-macam zakat itu ada 2, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diambil dari harta benda yang dimiliki, seperti halnya emas dan perak, hewan ternak, harta dagangan, dan yang lain sebagainya. Kemudian, syarat dalam mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu telah mencapai 1 tahun dan juga telah mencapai 1 nisab. Jadi nisabnya emas yaitu 20 mitskol atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram untuk emas. Sedangkan nisabnya perak yaitu 200 dirham yang setara dengan 640 gram sesuai dengan keputusan para ulama. Jadi untuk kadar zakatnya emas dan perak wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Kemudian hewan ternak. Hewan yang telah disepakati para ulama untuk dikeluarkan zakatnya yaitu unta, kambing, dan juga sapi. Adapun syaratnya yaitu hewan-hewan tersebut harus digembalakan. Kemudian yang kedua yaitu harus genap 1 tahun, dan yang ketiga yaitu mencapai 1 nisab. Di bawah ini merupakan kadar nisab yang harus dikeluarkan pada zakatnya unta. Jika memiliki 5-9 ekor unta,
maka kadar zakatnya yaitu 1 ekor domba yang sudah berumur 1 tahun atau kambing kacang yang berumur 2 tahun. Kemudian jika mempunyai 25 sampai 35 ekor unta, maka wajib dikeluarkan 1 ekor unta bintu makhot. Kemudian jika mempunyai 121 sampai 129, maka dikeluarkan zakatnya 3 ekor unta bintu labun. Jadi perlu diingat bahwa setiap penambahan 50 ekor unta zakatnya 1 unta hikoh, dan setiap penambahan 40 ekor zakatnya 1 unta bintu labun. Selanjutnya yaitu kadar nisab untuk zakatnya sapi. Jika mempunyai 30 sampai 39 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi tabi atau tabi'ah yang sudah berumur 1 tahun atau masuk tahun kedua. Kemudian jika mempunyai 100 sampai 109 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor sapi dengan syarat 2 ekor sapi tabi dan 1 ekor sapi musinnah. Dengan catatan setiap bertambah 30 ekor zakatnya ditambah 1 ekor sapi tabi, dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah 1 ekor sapi musinnah. Kemudian untuk kadar nisab kambing, jika mempunyai 40 sampai 120 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor domba baik itu betina maupun jantan yang sudah berumur 1 tahun sempurna, atau 1 ekor kambing kacang yang berumur 2 tahun. Jika mempunyai 500 sampai 599 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5 ekor domba yang berumur 1 tahun sempurna atau 5 ekor kambing kacang yang sudah berumur 2 tahun. Dengan catatan setiap kambing bertambah 100 ekor, maka zakatnya ditambah dengan 1 ekor kambing. Selanjutnya yaitu zakat pertanian atau tanaman. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 267, dan juga telah tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada beberapa syarat dari zakat pertanian, sebagaimana yang pertama, ditanam oleh manusia, dalam artian tanaman itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, berupa tanaman yang mengenyangkan seperti padi, gandum, dan yang terakhir yaitu telah mencapai 1 nisab. Kadar nisab zakat tanaman. Menurut jumhur ulama, bila panen sudah mencapai 5 wasak atau 300 sok atau sama dengan 635 kilo, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat tanaman ini berbeda dengan zakat hewan, berbeda dengan zakatnya emas dan perak, karena zakat tanaman ini dikeluarkan tidak setiap tahunnya, melainkan setiap kali panen atau diambil hasilnya. Jadi setiap kali panen itu wajib dikeluarkan zakat tanaman apabila sudah mencapai nisabnya. Kemudian kadar zakat pertanian, jika membutuhkan biaya pengairan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Dan apabila tidak membutuhkan pengairan, melainkan pengairannya itu bersumber dari air hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Ada beberapa pendapat ulama terkait zakatnya buah-buahan. Yang pertama yaitu dari mazhab Ibnu Umar dan sekelompok ulama salaf mengatakan bahwasannya buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu gandum, syair atau sejenis gandum, kurma kering, dan juga anggur kering. Kemudian yang kedua dari ulama Hanafi berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari tanah yang sengaja ditanam dengan tujuan untuk diambil hasilnya, semua itu hukumnya wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, menurut ulama Syafi'i dan Maliki, bahwasannya tanaman yang bersifat menguatkan dan yang kuat disimpan dan itu wajib dizakati. Kemudian
Yang terakhir, menurut ulama Hambali, bahwasanya tanaman yang tahan disimpan lama serta ditakar, baik yang menguatkan dan tanaman sejenis kacang-kacangan, itu semua hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu harta dagangan atau tijaroh. Tijaroh yaitu mengolah harta dengan cara tukar-menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang. Berikut ini yang termasuk kategori tijaroh adalah jual beli, sewa menyewa, perseroan, sirkah, dan setiap transaksi yang di dalamnya terdapat unsur tukar menukar. Jadi syarat dari zakat tijaroh adalah mencapai 1 tahun dan juga mencapai 1 nisab. Yang mana kadar zakat yang harus dikeluarkan sama dengan kadar zakatnya emas maupun perak, yaitu 2,5%. Selanjutnya, zakat barang tambang atau ma'din dan juga barang temuan atau rikas. Ma'din adalah segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi seperti emas, perak, permata, dan juga berlian dan yang lainnya. Sedangkan rikas adalah harta pendapat masyarakat kafir jahiliyah. Jadi, barang tambang yang itu wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah emas dan juga perak. Jadi yang selebihnya seperti permata, berlian dan juga yang lain sebagainya itu tidak diwajibkan. Kemudian syarat dari mengeluarkan zakat barang tambang dan juga barang temuan itu harus mencapai 1 nisab. Tetapi tidak disyaratkan mencapai 1 tahun. Karena apa? Jika sudah menemukan ma'din atau rikas dan telah menetapi atau telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, maka langsung wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat untuk nisab zakat barang temuan itu sebesar 20%, sedangkan untuk nisabnya zakat barang tambang itu sebesar 2,5%. Selanjutnya untuk zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebab berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian para ulama itu bersepakat bahwasannya zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan hukumnya fardu ain, baik itu untuk orang tua, muda maupun anak-anak yang baru dilahirkan. Adapun syarat wajib zakat fitrah antara lain harus beragama Islam, kemudian merdeka dan mampu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian menurut ulama Syafi'i, waktu wajibnya membayar zakat fitrah adalah akhir dari bulan Ramadan saat tenggelamnya matahari. Tetapi bisa juga dikeluarkan di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau di akhir. Akan tetapi tidak boleh dikeluarkan setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian kadar ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu 2,5 kg beras. Selanjutnya yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun mereka tidak mampu, maka tidak dianjurkan untuk mengeluarkan zakat, tapi dia memperoleh zakatnya. Kemudian yang kedua, orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu amil, orang yang mengelola pengumpulan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi mengapa harus diberi? Karena orang yang baru masuk Islam itu kan imannya masih tergolong iman yang lemah. Jadi ketika kita memberikan zakat, maka mereka akan berpikir seperti, oh ini tahu Islam itu indah, Islam itu berbagi, seperti itu. Jadi mungkin dengan cara seperti itu bisa menguatkan keimanannya. Kemudian yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya atau disebut dengan budak mukatib. Kemudian yang keenam, ghorim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Dan yang termasuk ghorim itu orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian, orang yang berhutang untuk kebutuhan keluarga, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti halnya membangun masjid. Berhutangnya itu karena membangun masjid, terus karena membangun sekolah, jembatan, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah
yang mungkin namanya tidak tercatat di dalam catatan negara sehingga dia tidak mendapat gaji dari negara. Kemudian yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil, adalah orang yang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan dan kehabisan bekal di tengah perjalanannya, meskipun dia di daerahnya itu termasuk orang kaya, tetapi ketika dia di tengah perjalanan kehabisan bekalnya, maka dia wajib diberikan zakat. Kemudian selanjutnya membahas mengenai undang-undang pengelolaan zakat. Jadi pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia pada saat itu. Kemudian 11 tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari undang-undang tersebut, maka mempunyai revisi undang-undang tersebut, dan pada tanggal 25 November 2011 sudah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat yang baru. Seperti itu. Kemudian adapun hikmah disyariatkannya zakat, sebagaimana yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan. Jadi orang yang dengan sadar dan tulus ikhlas mengeluarkan zakat berarti dia telah sanggup menerima perintah Allah secara total. Kemudian yang kedua yaitu untuk membersihkan jiwa. Dengan berzakat berarti dia telah melatih dirinya dan menumbuh kembangkan jiwa sosial, dermawan, dan juga kasih sayang terhadap sesama makhluknya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjaga hartanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, haswinu amwalakum bizzakah, yang artinya jagalah hartamu dengan berzakat. Kemudian yang keempat yaitu membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Dan yang terakhir yaitu untuk membersihkan harta, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasonni alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Mungkin cukup sekian tentang pembahasan mengenai ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaannya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui email. Dan di sini Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu soal-soal yang sudah Ibu taruh di dalam Google Form. Jadi nanti Google Form-nya, link dari Google Form-nya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Jadi cukup sekian dari Ibu. Jika nanti ada yang kurang atau gimana dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.